Selamat malam. Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meragukan komitmen ekonomi kerakyatan para kandidat. Salah satu kandidat yang sejak lama berkampanye ekonomi kerakyatan adalah Prabowo Subianto. Sebagai kandidat paling kaya, benarkah Prabowo tidak layak membela rakyat miskin? Saya Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Prabowo menuju istana, kembalinya Indonesia sebagai macan Asia. Inilah topik Economic Challenges malam ini. Dan telah hadir di studio calon wakil presiden Prabowo Subianto. Selamat malam Pak Prabowo. Selamat malam. Malam ini kita ingin berbicara soal ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Sebelum kita berbicara mengenai ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Pak Prabowo, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pekan lalu, calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini banyak yang pandai berpidato seolah-olah sangat berpihak pada rakyat kecil. Padahal janji angin surga mereka belum pernah terbukti. Sekarang ini memang banyak yang bisa dikatakan. Tetapi rakyat kita telah cerdas. Mereka memiliki hati dan pikiran yang jernih untuk bisa menakar apakah yang dikatakan itu bisa diwujudkan. Sindiran ini ditujukan kepada capres dan cawapres yang mengklaim pro-rakyat. Di antaranya adalah Prabowo Subianto. Bahkan salah seorang tim sukses SBY ada yang mengatakan dengan kekayaan Prabowo yang hampir 2 triliun rupiah, cukup sulit dinalar jika kehidupan Prabowo mencerminkan sikap kerakyatan. Namun faktanya, sejak setahun terakhir, Prabowo selalu berbicara tentang keadilan ekonomi di mana rakyat miskin harus menjadi yang pertama menikmati pertumbuhan ekonomi. Inilah daftar kritik Prabowo Subianto terhadap perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia sekarang adalah sistem yang salah dan keliru. Petani dan nelayan seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Dana stimulus fiskal lebih baik digunakan untuk mencetak sawah. Indonesia perlu mengajukan pemotongan utang luar negeri. Dan menolak keras penjualan BUMN ke investor asing. Saat ini bersama dengan Megawati Soekarno Putri, Prabowo sedang menyusun strategi untuk memenangkan kursi presiden dan wakil presiden. Kita tunggu saja. Apakah Prabowo sanggup memenangkan hati rakyat dan sanggup pula mewujudkan mimpi besarnya menjadikan Indonesia kembali sebagai macan Asia? Pak Prabowo, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin mencoba mengutip kembali beberapa pernyataan yang tampaknya meragukan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Pak Prabowo. Salah satunya adalah disampaikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Pak SBY, banyak yang pandai beretorika, banyak wacana seolah-olah sangat berpihak pada rakyat kecil. Belum terbukti, oleh karena itu tidak perlu kita bersuara sangat lantang, menebarkan angin surga ke sana kemari, seolah-olah yang paling dekat dengan rakyat, barangkali belum teruji apakah benar-benar dekat dalam waktu 5-10 tahun terakhir ini. Nah, Pak Prabowo, tampaknya pernyataan Pak Prabowo berkaitan ekonomi kerakyatan itu menimbulkan reaksi yang membuat orang bertanya-tanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap pernyataan-pernyataan yang negatif mengenai seakan-akan ekonomi kerakyatan itu hanya sekedar jargon? Saya kira wajar ya, setiap pernyataan pasti ada pro dan kontra. Yeah. Saya kira wajar. Yang saya perjuangkan adalah suatu kesadaran bahwa memang ada suatu kesalahan dalam suatu sistem perekonomian yang setelah kita gunakan katakanlah 40 tahun ya, ternyata tidak berhasil menambah sejahtera bangsa. Saya punya
data. Apakah boleh saya paparkan? Ya. Bisa di Zoom mungkin ya. Ini data bersumber dari pemerintah Indonesia sendiri, ya. Dan menurut saya ini menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia, ya. Mungkin bisa di Zoom untuk para pemirsa di rumah, ya. Apa yang menarik Pak Prabowo dari sini? Ini neraca ekspor impor dari tahun 97 ya sampai dengan 2008. Ya. Jadi Surplus di sana? tiap tahun kita surplus. Ya. Jadi jumlah yang kita jual ke luar negeri, semua barang, semua komoditas, semua hasil bangsa Indonesia yang kita jual, ekspor kita, itu surplus, untung dibandingkan yang kita import. Selama 12 tahun berturut-turut, keuntungan sebagai bangsa itu rata-rata tiap tahun itu 20 miliar dolar. Jadi dari segi ekonomi artinya bagus. 250 triliun. Iya. Ya. Ya. Nah, saya gambarkan kalau demikian 12 tahun kali 20 miliar dolar keuntungan, harusnya devisa kita berada dalam posisi harusnya 300 miliar dolar, 3.000 triliun. Kekayaan kita harusnya 3.000 triliun. Tetapi pemerintah Bank Indonesia selalu mengumumkan tidak pernah devisa kita di atas 60 triliun. Apa penyebabnya itu Pak Prabowo? Ini yang saya ungkapkan ke seluruh bangsa. Sistem ini ternyata mengakibatkan bocornya kekayaan nasional ke luar negeri tiap tahun. Artinya kekayaan nasional tidak di tangan bangsa Indonesia. Tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia? Saya tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Karena itu tidak ada uang untuk memperbaiki sekolah, tidak ada uang untuk perbaiki gaji, tidak ada uang untuk beli pesawat terbang untuk angkatan perang, tidak ada uang cukup supaya angkatan perang bisa menjaga perbatasan dan kekayaan laut kita, tidak ada uang untuk orang miskin, tidak ada uang untuk pembangunan. Nah ini coba lihat dengan mata, ini bukan soal angin surga. Saya tidak ngomong-ngomong angin surga, saya mengatakan, loh ini data dari pemerintah. Saya bertanya, saya ingin tanya kepada profesor-profesor ekonomi, tolong jelaskan ini sistem ekonomi semacam apa? Lalu apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo? Ya, ternyata ya, katakanlah saya dianggap mungkin tidak punya track record. Saya ini sudah 11 tahun jadi pelaku ekonomi. Saya jadi pengusaha, saya jadi pedagang. Orang sekarang nuduh bahwa saya paling kaya. Mungkin saya yang paling terbuka, saya laporkan semua aset saya. Apa yang dimiliki ya? Iya, itu kan kewajiban. Dan aset itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Itu kan nilai. Tetapi apa itu bisa saya pakai? Kan belum tentu. Kalau ekonomi jatuh, berarti kan asetnya mungkin tidak ada nilainya. Kan begitu. Dan lagi pula, Mas Tommy, saya ini, cita-cita saya tidak pernah mau jadi pedagang. Saya dulu cita-citanya ingin jadi Panglima TNI, bintang 4. Tetapi kan Tuhan tidak mengizinkan saya jadi. Akhirnya saya jadi pengusaha. Dalam perjalanan saya sebagai pengusaha, saya terang-terangan Tuhan memberi rezeki kepada saya. Apa itu salah? Dan saya pakai untuk menggerakkan ekonomi. Karyawan saya adalah sekitar 10.000 orang, Pak Tommy. Apa itu dianggap tidak punya nilai? Ya, pertama. Jadi saya ini mengerti ekonomi karena saya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Baik, nanti kita lanjutkan Pak Prabowo. Prabowo adalah kandidat paling kaya sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia. Apakah salah jika si kaya membela si miskin? Selengkapnya tetap di Economic Challenges. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges.
Prabowo adalah kandidat paling kaya sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia. Apakah salah jika si kaya membela si miskin? Mari kita lihat tabel kekayaan para calon presiden berikut ini. Dari apa yang dikemukakan oleh KPK, Prabowo Subianto merupakan calon wakil presiden dengan kekayaan paling tinggi sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara di tempat kedua adalah Yusuf Kala dengan 253 miliar rupiah, Megawati dengan 86 miliar rupiah. Kemudian Wiranto dengan 46 miliar rupiah, Budiono 18 miliar, dan SBY sekitar 7 miliar rupiah. Pak Prabowo, ada kesan seakan-akan orang kaya itu tidak berhak untuk membela si miskin. Bagaimana pendapat Pak Prabowo? Mas Tommy, ya, saya dari umur 18 tahun, saya tanda tangan kontrak untuk menjadi prajurit, bukan pedagang. Saya masuk TNI. Di situ saya menyatakan siap. Pilihan hati itu ya, ketika itu ya? Ya, saya menyatakan siap memberi jiwa dan raga saya untuk Republik ini. Kemudian saya mengabdi 28 tahun di tentara. Dan dari 28 tahun itu, selamanya saya di pasukan tempur. Hanya beberapa bulan terakhir saya di sekolah staf sebagai komandan Sesko Abri. Tetapi semuanya saya di pasukan tempur. Dan saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa negara dan rakyat ini. Jadi, jangankan harta, jiwa dan raga saya sudah buktikan siap untuk saya korbankan, saya berikan kepada Republik ini. Jadi, kalau ada yang tanya itu, bagi saya itu adalah lucu. Suatu bangsa harus dibangun dengan semua kekuatan. Yang kuat, yang besar, yang menengah, yang kecil, yang miskin. Ini semua ini kekuatan yang harus kita persatukan dan kita bangun bangsa ini. Jadi kuncinya menurut saya adalah cinta tanah air. Ya. Kalau kita cinta tanah air, jangankan harta dan uang, jiwa kita kalau perlu kita berikan kepada bangsa ini. Seberapa dekat Pak Prabowo sebetulnya dengan rakyat kecil dan rakyat miskin itu? Sekarang begini, apa perlu kita gembar-gembor? Saya lebih dekat, saya membela orang miskin. Ya, tanya aja mereka, tanya aja rakyat, siapa yang membela. Sekarang menjelang pemilu, semua orang bilang ekonomi kerakyatan. Benar nggak? Saya sudah bicara berapa tahun. Saya bisa kasih buku saya yang saya tulis tahun 2004. 2004 saya tulis buku itu. Ya. Jadi tidak hanya menjelang kampanye, semua ngaku ekonomi kerakyatan. Dengan pergulatan. Dan begini, oke. Semua baik dong kalau memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Saya juga sangat gembira. Tetapi masalahnya adalah manakala seseorang atau sekelompok orang telah diberi mandat, sudah pernah diberi kesempatan, dan sudah memegang kekuasaan, bagaimana kebijakan-kebijakannya? Kan begitu kan? Nah, kita harus lihat dong kebijakan-kebijakannya. Apakah kebijakan-kebijakan itu, pertama, mampu menjaga kekayaan bangsa? Kedua, apa kebijakan itu menguntungkan kekuatan-kekuatan asing? Apakah aset-aset kita dibiarkan untuk dikuasai oleh negara-negara lain? Apakah ada keberanian oleh seseorang yang pegang kekuasaan untuk membela kepentingan bangsa dan rakyatnya sendiri? Itu dong yang harus dicek. Jangan bilang, oh dia belum pernah punya pengalaman. Pak Prabowo, dari pergulatan Pak Prabowo dengan masyarakat dan terutama petani misalnya, apa sebetulnya dirasakan oleh Pak Prabowo mengenai kehidupan mereka? Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Mereka ingin dapat kesempatan, itu saja. Mereka sebetulnya tidak minta bantuan, mereka minta kesempatan. Kesempatan dalam hal apa itu, Pak? Akses kepada modal, ya. Mereka butuh modal, bantuan modal. Akses kepada informasi, akses kepada pasar, ya kan? Nelayan, dia nggak bisa melaut karena apa? Bahan bakar adalah harga komersial, harga pasar, ya kan? Ini harus ada pemikiran bagaimana untuk nelayan-nelayan kita, mungkin harus ada harga subsidi yang lebih baik, atau kita cari jalan keluarnya bagaimana. Baik. Petani, dia butuh pupuk dalam harga dan jumlah yang terjangkau, ya kan? Pedagang pasar kecil, dia tidak mau digusur-gusur
diusir-usir untuk diganti oleh pasar-pasar modern yang besar. Jadi kalau dibilang keberpihakan, saya ini ketua umum HKTI sudah sekian tahun. Saya ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar sudah sekian tahun. Itu kan adalah pemilihan. Soal kaya dan miskin itu kalau pedagang di Indonesia itu hari ini di atas kertas bisa dibilang untung. Kalau besok bangkrut, bagaimana? Baik. Ya kan? Ya, baik. Pasangan Megawati Prabowo memilih tidak mengagendakan program 100 hari pertama jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti. Mengapa? Selengkapnya di Economic Challenges. Saya akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pasangan Megawati Prabowo memilih tidak mengagendakan program 100 hari pertama jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kelak. Mengapa? Mari kita lihat tabel janji ekonomi Mega Prabowo berikut ini. Inilah janji ekonomi Mega Prabowo. Pertama adalah ekonomi tumbuh 2 digit pada tahun 2014, integrasi ekonomi rakyat hulu hilir, percepatan ekonomi daerah, modal bagi UKM, membuka lahan produktif, undang-undang investasi yang adil, ketujuh adalah kemandirian ekonomi, dan kedelapan berpihak pada wong cilik, petani, nelayan, buruh, guru, dan pedagang kecil. Pak Prabowo, konsep begitu jelas, tetapi mengapa kemudian dalam pelaksanaannya tidak ada agenda yang 100 hari pertama itu? Apa yang menjadi latar belakang pemikirannya? Kita menganggap ya bahwa kita dipilih itu untuk 5 tahun. Jadi program kerja itu 5 tahun. Kemudian kita juga menganggap bahwa banyak kemarin itu 100 hari itu adalah semacam PR, pencitraan, ya. Dan pelaksananya sering tidak cocok, tidak sesuai. Jadi tentunya ada langkah-langkah dalam 100 hari pertama, tapi kita tidak mau mengumumkan sekarang dan kita ingin lebih realistis, ya. Kita ingin kerja benar, jadi kita ingin wujudkan program yang demikian itu, tapi kita tidak mau terjebak kepada suatu PR, gimmick, pencitraan itu. Haluan baru, terobosan baru, harapan baru yang disampaikan, 8 program yang begitu rinci, Pak Prabowo. Lalu kemudian untuk periode 5 tahun, mana yang akan menjadi prioritas pertama dalam tahun per tahunnya supaya kemudian masyarakat bisa memahami, lalu pada akhirnya akan seperti apa kita ini? Ada yang bersifat kebijakan, ya, kebijakan korektif. Kita memperbaiki katakanlah suatu gejala, fenomena yang merugikan kepentingan bangsa. Itu di ranah kebijakan, itu saya kira bersifat suatu tindakan-tindakan dengan keputusan, ya, dengan keputusan presiden, keputusan menteri. Ada yang memang secara fisik harus kita lakukan. Sebagai contoh, bocornya kekayaan nasional yang digambarkan oleh neraca ekspor impor, di mana ekspor kita jadi keuntungan bangsa kita itu 25 miliar dolar setahun. Itu tidak tinggal di Indonesia. Hitungan saya yang tinggal itu hanya 5 miliar dolar. Dari 25 miliar dolar itu yang tinggal itu hanya 5 miliar dolar tiap tahun. Berarti 20 miliar, 200 triliun itu ngalir terus tiap tahun keluar. Disimpan di luar, ya? Ya, mengalir keluar. Nah, ini perlu suatu kebijakan korektif yang imediat. Itu saya kira bisa hari pertama atau minggu pertama itu, ya. Itu sebetulnya cukup dengan keputusan menteri, ya. Salah satu yang kita perjuangkan adalah semua pengusaha yang menerima kredit
dari bank pemerintah, ya, dia harus menyetor kekayaannya atau hasil penjualannya di Republik Indonesia. Selama ini tidak ada kewajiban. Jadi, Mas Tommy, bayangkan ya, katakanlah saya sebagai pengusaha, katakanlah pengusaha kelapa sawit, saya terima HGU dari pemerintah Indonesia, ya. Jadi bumi, tanah untuk usaha saya terima dari pemerintah Indonesia. Kemudian saya datang ke bank pemerintah, saya dapat kredit dari bank pemerintah. Uang modal kerja pun dari bank pemerintah, rakyat Indonesia. Kemudian saya pakai tenaga kerja orang Indonesia dengan UMR, dengan upah murah setengah dari Malaysia. Kemudian saya pakai jalan kabupaten, provinsi, nasional yang dibangun oleh APBD dan APBN. Saya pakai jembatan. Saya menggunakan bahan bakar yang disubsidi oleh APBN, uang rakyat. Pelabuhan dibangun oleh APBN, uang rakyat. Semua saya pakai. Dan saya jual barang saya ke luar negeri. Saya dibayar di luar negeri, tetapi saya tidak taruh uangnya di dalam negeri. Saya mau tanya, sistem ekonomi apa seperti ini? Ini adalah sistem ekonomi menurut saya yang harus dikoreksi. Ini adalah penjajahan ekonomi. Bumi, air, tenaga kerja, semua kekayaan Indonesia digunakan, hasilnya tidak kembali ke Indonesia. Baik. Ini menurut saya kesalahan sistem. Kesalahan sistem harus kita robah. Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia dikelola secara salah dan keliru. Apa saja kesalahan ekonomi Indonesia di mata Prabowo? Tetaplah di Metro TV, Economic Challenges akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia dikelola secara salah dan keliru. Apa saja kesalahan ekonomi Indonesia di mata Prabowo? Mari kita lihat kritikan Prabowo berikut ini. Inilah kritik yang disampaikan oleh Prabowo, bahwa sistem ekonomi Indonesia telah salah dan keliru. Dana stimulus fiskal seharusnya lebih banyak digunakan untuk mencetak sawah. Indonesia perlu mengajukan pemotongan utang luar negeri, menolak keras penjualan BUMN ke asing, dan seharusnya petani dan nelayan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pak Prabowo, bisa dijelaskan lebih rinci apa sebetulnya kekeliruan yang terjadi? Tadi Pak Prabowo pada akhir segmen 3 telah menjelaskan, tapi bisa lebih diperjelas apa kekeliruan itu? Saya kira intinya sebetulnya sudah saya jelaskan tadi ya di segmen yang sebelum ini. Jadi ini hanya gejala, tapi inti masalahnya adalah bahwa sistem sekarang tidak berhasil menjaga kekayaan nasional kita tetap di Indonesia. Itu kunci daripada mengapa ya Pak Prabowo? Apa itu kebijakan atau karena nasionalisme dari pengusaha yang kurang sehingga mereka khawatir untuk menaruh dananya dalam negeri? Saya kira terus terang aja ya, makanya saya bilang bahwa ini bukan kesalahan individu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, ini kesalahan kolektif menurut saya. Ini sudah berjalan sekian puluh tahun. Tetapi sekarang masalahnya para pemimpin Indonesia menurut saya harus berani untuk mengoreksi sistem. Ya, kalau kita teruskan ini dan tidak ada perubahan, ya, saya yakin Mas Tommy undang saya 5 tahun lagi. Akan tetap seperti ini. Akan tetap seperti ini. Cadangan kita akan berkisar 50 miliar dolar, 60 miliar dolar, ya. Yang seharusnya 300 miliar dolar. Yang harusnya 300 miliar dolar dan tambah 20 miliar dolar tiap tahun, ya kan. Itu adalah kekayaan real kita, ya. Jadi ini kuncinya ini sebetulnya. Nah, kalau kita hilang kekayaan nasional 200 triliun tiap tahun hilang, ya, 20 miliar dolar. Ya, ini kekayaan kita hilang, gitu ya. Bagaimana kita bisa perbaiki kehidupan bangsa?
Justru saya bertanya, yang memberi angin sorga itu siapa? Saya mengatakan logis saja. Kalau kita kehilangan kekayaan nasional kita sebesar itu, dan tidak ada tindakan korektif, tidak ada perbaikan, tidak mungkin ada uang cukup untuk investasi ke pendidikan, ke kesehatan, ke pembangunan desa. Kalau sekarang uang yang dibagi-bagi itu, PNPM lah, BLT itu kan dari pinjaman. Kita kan defisit. APBN kita, anggaran negara kita kan defisit. Kita pinjam uang tiap tahun. Istilahnya kita pinjam uang untuk makan sebagai bangsa. Makanya tidak ada uang untuk pertahanan, tidak ada uang untuk perawatan pesawat, kapal. Makanya negara-negara lain berani sama kita. Tidak produktif artinya ya. Pak Prabowo, yang lain adalah mengenai dana stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Pak Prabowo begitu keras untuk mengkritik bahwa arah penggunaan yang kurang tepat, yang seharusnya diarahkan lebih real kepada membantu rakyat dengan membangun sawah, misalnya membangun jalan. Seperti apa sebetulnya itu Pak Prabowo? Jadi begini, saya hanya mengungkapkan itu untuk menggugah bahwa ada ketidakadilan. Ya. Sekarang ya, yang hidup di sektor pertanian dan berkaitan dengan pertanian itu 60% daripada bangsa kita. 60%. Tetapi setiap ada perlakuan, sangat sedikit yang untuk sektor itu. Jadi saya pakai contoh stimulus. Stimulusnya adalah berapa? 73 triliun. Ya. Yang untuk sektor pertanian berapa? 0,6 triliun. Di bawah 1%. Untuk 60% rakyat Indonesia. Itu satu. Kita lihat dari APBN. Anggaran kita adalah 1.000 triliun. Yang untuk sektor pertanian berapa? 16 triliun. 1,6% untuk sektor di mana 60% rakyat kita hidup. Nah, saya bertanya, ini masuk akal atau tidak? Ya kan? Ini logis atau tidak? Tetapi secara lebih gamblang dan lebih luas, intinya adalah menurut saya jangan menganggap remeh sektor pertanian. Karena apa? Justru menurut keyakinan saya dan saya punya data-data dari para ahli, sektor pertanian itu adalah sektor di mana Indonesia punya keunggulan dibandingkan negara-negara lain. Competitive advantage ya? Kita punya competitive advantage. Yeah. Kenapa? Geografi. Kita menempati Indonesia, Kepulauan Indonesia menempati 11% dari 27% zona tropis. Jadi seluruh dunia ini yang zona tropis itu 27%. Ada di Indonesia. Seluruh dunia 27%, 11 dari 27 itu Indonesia 11%. Jadi sepertiga. Mungkin yang lebih besar dari kita itu Brazil. Artinya apa? Artinya kita matahari sepanjang tahun. Curah hujan kita jauh lebih banyak dari banyak negara lain. Satu hari hujan di Bogor adalah sama dengan 1 tahun hujan di bagian Australia. Ya. Begitu kita punya competitive advantage. Dengan air kita kelola dengan baik, dengan zona tropis, kita bisa sebetulnya 3 kali panen. Jadi kita punya potensi. Lalu yang mengenai utang luar negeri Pak Prabowo, yang juga begitu keras Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus melakukan penjadwalan kembali. Bagaimana caranya? Loh, itu biasa Mas Tommy. Dalam kehidupan niaga, dalam dagang, makanya saya ini kan 11 tahun jadi pedagang. Saya mengerti. Biasa, kalau kita minta dijadwalkan kembali, biasa. Umpamanya iklim usaha turun, kemudian kondisi ekonomi tidak bagus, kemudian usaha kita mengalami kesulitan. Penjadwalan berarti bukan ngemplang ya? Bukan ngemplang. Wajar kita datang ke bank kita, maaf, yang harusnya saya bayar 5 tahun, boleh nggak saya bayar 8 tahun? Dan itu pencitraan tidak terganggu Pak Prabowo? Tidak, semua lakukan kok. Semua usaha melakukan. Pemerintah kita juga sering memberi penjadwal kembali kepada debitor-debitor. Banyak perusahaan-perusahaan dikasih 12 tahun, 13 tahun penjadwal kembali. Wajar biasa. Dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo kalau diberi kesempatan untuk memimpin Republik ini? Tentu. Kenapa? Kan kita bicara begini. Kita bicara saya punya keunggulan kompetitif. Saya punya sumber alam banyak. Saya hanya minta kesempatan. Boleh nggak
hutang yang jatuh tempo tahun ini, Anda kasih saya waktu tambah 5 tahun. Atau tambah 10 tahun. Saya tidak akan ngemplang. Tapi kasih kesempatan ini, uang ini yang 10 miliar dolar harus kita bayar tahun ini, kita Akan dipakai investasi untuk kegiatan yang produktif. yang produktif, ya, kita buka lahan, kita bikin hutan produksi, kita bikin pembangkit tenaga listrik geotermal, kita bikin pabrik pengolahan. Dengan demikian kita dapat nilai tambah. Nilai tambah ini kita pakai untuk bayar hutang kita nanti. Bagaimana mengenai BUMN, Pak Prabowo? Pak Prabowo mengatakan bahwa kita tidak akan menjual, Pak. Tapi ada kritik yang lain, BUMN itu justru cermin ke inefisiensi dalam usaha di Indonesia. Begini, Mas Tommy, ya, masalah inefisiensi, masalah korupsi, itu kan masalah manajemen. Ya diganti, ya kan? Kalau kita lihat ekonomi negara lain, Singapura, Malaysia, itu bisa dikatakan kalau Singapura mungkin 80% ekonominya itu BUMN, ya. Singapore Airlines, BUMN, itu penerbangan terbaik di dunia. Di sektor perbankan, DBS itu bank terbesar milik negara. Pelabuhan, Port of Singapore Authority milik negara. Singapore Technologies, Temasek, itu kalau nggak salah itu 80% kekayaan Singapura itu dijalankan oleh BUMN. Mereka bisa. Masa kita tidak, ya? Masa tidak bisa. Jadi kalau ada inefisiensi, marilah dibikin efisien. Kalau ada korupsi, marilah diganti. Masa 230 juta orang Indonesia kita nggak bisa cari 2.000 orang untuk menjalankan BUMN itu. Bagaimana Itu berarti, Mas Tommy, ya, berarti kita ini punya rasa rendah diri yang sangat besar. Bahwa Indonesia ini tidak mampu bikin apa-apa. Itu yang saya tolak. Ya. Bagaimana dengan BUMN sudah terlanjur dijual? Apakah memang perlu di buyback atau? Kalau yang strategis kita perlu cari jalan, ya, yang lazim, yang sesuai dengan praktek usaha yang baik. Saya kira demikian. Tapi yang penting kita harus robah pemikiran, ya. Ini terjebak kepada pemikiran yang menurut saya tidak jeli dan yang kurang membela kepentingan bangsa sendiri menurut saya. Termasuk dalam penyaluran kredit, Pak Prabowo begitu tegas mengatakan bahwa kredit bank pemerintah sebaiknya tidak diberikan kepada swasta untuk kepentingan yang konsumtif, tetapi harus kepada masyarakat kecil di bawah. Benar sekali. Ya. Sangat ironis bagi saya kalau uang rakyat Indonesia dipakai membiayai proyek-proyek apartemen mewah, ya, hotel mewah dan sebagainya. Itu menurut saya tidak produktif, yang langsung meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang sering saya selalu katakan di mana-mana, contoh adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia dulu namanya Bank Tani dan Nelayan Indonesia. Di BRI itu ada nasabah 32 juta petani. Nasabahnya itu 32 juta petani. Mereka punya tabungan, nilainya itu 31 triliun. Tetapi Kreditnya? Mari kita cek berapa kredit yang kembali ke pedesaan untuk petani-petani itu. Berapa kredit untuk membiayai properti, membiayai apartemen mewah dan sebagainya. Ini yang menurut saya ketidakadilan. Masa uangnya petani dari desa diambil ke kota untuk membangun proyek-proyek mewah yang belum tentu Dirasakan. belum tentu bisa kembali uang itu. Jadi bukan tidak dirasakan, ya? Sekarang ambruknya sistem keuangan di Amerika, krisis dunia sekarang itu mulainya dari mana? Dari real estate, dari properti. Sekarang saya tanya lagi, tahun 98 hancurnya ekonomi kita dimulai dari sektor mana? Real estate. Real estate itu banyak markup itu. Jadi vulnerable, ya, masuk ke sana, ya. Sangat vulnerable. Ya. Pak Prabowo, mengenai penilaian, haluan baru, terobosan baru, harapan baru yang dinilai dalam tanda petik berbau sosialis, bagaimana Pak Prabowo menanggapi komentar itu? Sekarang begini, ya, boleh orang mencap ini, mencap itu, tapi intinya adalah kalau saya lihatnya, marilah kita lihat
tujuan pendirian Republik ini. Marilah kita lihat Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita kembali ke situ. Apa rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, semua pendiri-pendiri bangsa kita itu apa tujuan mereka? Itu jelas. Kalau kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas. Yang diutamakan adalah negara kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum. Untuk semua rakyat kita itu bisa merasakan kesejahteraan. Tujuan kita merdeka untuk Indonesia sejahtera. Bukan merdeka hanya punya bendera nyanyi Indonesia Raya. Rakyat masih tetap miskin. Jadi, menurut pendapat saya, kita mau lupa. Ya, ada sementara elit kita yang mau pura-pura tidak tahu tentang tujuan berdirinya Republik ini. Pasal 33 sangat jelas. Ya. Pasal-pasal yang menyangkut ekonomi sangat jelas. Jadi, saya kira marilah kita kembali, jangan kita main cap-capan. Menurut saya, ekonomi yang kita usung sekarang dibilang ekonomi kerakyatan, ada yang bisa sebut ekonomi Pancasila, ada yang sebut mungkin ekonomi konstitusi. Kalau di barat mereka pakai juga istilah-istilah lain, ada yang bilang mixed economy, ekonomi gabungan. Yang terbaik dari kapitalisme diambil, yang terbaik dari sosialisme diambil menjadi mixed economy. Baik. Itu yang dijalankan oleh Obama sekarang. Baik. Dan akhirnya sampailah kita pada pertanyaan terbesar untuk calon wakil presiden kita Prabowo Subianto, yaitu tentang bagaimana caranya agar Indonesia menjadi macan Asia. Temukan jawabannya saat lagi Economic Challenges akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Sekarang sampailah kita kepada pertanyaan terbesar untuk calon wakil presiden kita Prabowo Subianto, yaitu tentang bagaimana caranya agar Indonesia kembali menjadi macan Asia. Mari kita lihat tabel posisi di GDP Indonesia yang menempati peringkat 19 dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pak Prabowo, kalau kita lihat, Pak Prabowo berulang kali mengatakan bahwa potensi kita luar biasa, dan memang angka kita, GDP nominal kita dibandingkan negara-negara ASEAN adalah yang terbesar. Bahkan kita menempati peringkat 19 dunia. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Prabowo, bagaimana langkah-langkah taktis yang bisa dijelaskan untuk Indonesia mencapai mimpi menjadi macan Asia? Jadi pengertian macan Asia itu kan suatu julukan ya, yang diberikan kepada ekonomi-ekonomi yang dinamis, pertumbuhannya tinggi, tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat dengan sangat jelas. Ya. Saya kira itu pertama. Jadi kalau saya ingin sebenarnya lebih melihatnya dari segi bagaimana kita mencapai kemakmuran. Ya. GDP besar, tetapi kalau hasilnya keluar negeri terus, tidak ada di Indonesia, tidak artinya dirasakan apa? oleh rakyat banyak. Tidak dirasakan oleh rakyat banyak. Akhirnya persoalan mendasar bangsa Indonesia saya lihat adalah bahwa kita sekarang selama sekian puluh tahun terus-menerus menjadi sumber bahan baku, ya, sumber daya alam kita jadi bahan baku untuk negara lain. Ya, untuk industri negara maju. Kita jadi pasar untuk produk mereka, ya. Dan ketiga, kita sumber tenaga kerja murah. Ya, apa ini mau kita teruskan selama sekian puluh tahun? Ya. Atau kita pakai keunggulan kompetitif kita menjadi penyuplai makanan untuk dunia, penyuplai energi untuk dunia. Jadi tim saya, kita melihat Indonesia ini punya potensi besar. Caranya Pak Prabowo?
Caranya adalah untuk mendorong suatu pembangunan yang besar-besaran di bidang pangan, di bidang pertanian, dan di bidang energi. Jadi strategi kita adalah nanti kita seperti Brazil, kita akan menggunakan keunggulan kita di sektor pertanian untuk membuat hutan-hutan produksi untuk menghasilkan bioenergi, ya, energi berbasis pertanian. Antara lain yang jadi suatu harapan kita, suatu komoditas yang unggulan kita adalah pohon aren. Ya. Pohon aren itu 1 hektar bisa menghasilkan kurang lebih 19 ton etanol setahun. Ya. Katakanlah 20 ton. Ya. Kalau Malaysia dia mengklaim sudah bisa sampai 40 ton. Katakanlah kita konservatif, kita 20 ton etanol. Kalau hutan aren ini, keunggulannya aren dia tuh sebetulnya lebih bagus kalau dia dicampur dengan jenis-jenis pohon lain. Ya. Jadi kalau kita bisa menghasilkan etanol dari aren, ini artinya apa? Artinya kita bisa swasembada energi. Tidak perlu kita import bahan bakar lagi. Nah, kita punya 59 juta hektar hutan yang rusak. Rusak sekarang. Harus kita hutankan kembali. Demi masa depan anak-anak cucu kita, demi masa depan dunia. Apakah bisa dengan pertumbuhan bertumbuh pada ekonomi pertanian itu, kita bisa tumbuh dengan 2 digit yang seperti dijanjikan Pak Prabowo? Oh, bisa sekali. Karena apa? Sektor yang menyerap lapangan kerja paling banyak dan paling cepat itu adalah sektor pertanian. 1 hektar itu bisa menyerap 6 orang bekerja. Secara total, 6 orang bekerja. Kalau aren di Sulawesi Utara sekarang, itu 1 hektar bisa menyerap 12 orang. Katakanlah kita konservatif. 6 orang bekerja. Kita bisa bayangkan nggak kalau kita buka 4 juta? 4 juta hektar 24 aren, juta orang. 24 juta orang. Dengan itulah kemudian pertumbuhan ekonomi akan didorong. Oh jelas. Ya. Bagaimana kemudian Pak Prabowo mengenai keberadaan kita di IMF, World Bank? Apakah kita tetap masih akan berada di sana? Saya kira nggak ada masalah kalau kita mau berada di situ, tapi begini, kita harus sadar bahwa IMF dan Bank Dunia itu adalah alat politik, tidak hanya alat ekonomi. Itu alat politik dari kekuatan-kekuatan dunia, dari Amerika Serikat, dari negara Barat. Jadi selama kita patuh sama mereka, mungkin kita dikasih perlakuan baik. Kalau kita tidak patuh, ya kita dikerjain. Ya itu namanya apa? Namanya geopolitik kan begitu. Pak Prabowo, sejauh mana pemikiran-pemikiran Profesor Sumitro mengaruhi arah kebijakan ekonomi yang saya terus terang aja mengakui, saya kira sangat besar ya, karena terus terang aja sekian puluh tahun ya kalau beliau bicara, beliau selalu bicara mixed economy, ekonomi gabungan. Dia dulu seorang sosialis, tetapi dia sadar bahwa sosialisme itu bisa juga utopis, ya. Sama rasa sama rata itu kan mustahil. Jadi kalau pemikiran yang murni sosialis itu juga banyak impian. Tetapi hampir semua ekonomi di dunia sebetulnya sosialis. Amerika pun sudah banyak mengambil unsur-unsur sosialis. Apalagi artinya sosialis itu kan adalah melindungi masyarakat. Kepentingan rakyat banyak. Rakyat banyak. Sebetulnya intinya itu. Jadi jangan kalau kita ikuti kapitalisme murni, wah mungkin yang kaya hanya segelintir orang, 5 orang mungkin. Yang lain terserah, ya kan? Survival of the fittest. Kalau kamu miskin, salah kamu. Siapa suruh kamu miskin? Kan begitu. Apa itu yang kita inginkan? Kan bukan begitu. Baik, saya kira Pak Prabowo, terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang saya kira memberikan perspektif yang sangat lengkap terhadap ekonomi kerakyatan selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, dan terus terang memang masih menimbulkan banyak tanda tanya bagi orang. Tapi malam ini tentunya Pak Prabowo menjelaskan secara jelas dan tentunya akan bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Berakhirlah Economic Challenges pekan ini. Kita akan berjemput pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Surya Pratomo pamit. Selamat malam dan terima kasih.